Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 1601 2201 PHPU tahun 2024. Permohonan diajukan oleh Partai Adil Sejahtera dan pihak terkait Partai Gerindra. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Tidak perlu saya cek daftar hadirnya. Langsung kita mulai ya. Pada persidangan kali ini adalah sidang pembuktian, pemeriksaan pembuktian dengan memeriksa para saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak. Dan juga masih dimungkinkan ada keterangan tambahan yang berasal dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Kalau ada. Pemohon ada enggak? Yang mulia, izin. Ada bukti tambahan itu mengenai pembukaan kotak rekapitulasi kecamatan, yang mulia. Kapan disampaikan? Kemarin, yang mulia. Kemarin? Iya. Ada? Betul? Dari 207 sampai 212, yang mulia. Oke. Kemudian dari termohon? Ya, izin yang mulia, sudah dimasukkan sebagai bukti tambahan, ditambahan surat keterangan dari KIP Aceh. Kapan Pada dimasuknya? bukti sudah masuk kemarin. Sudah masuk? Ya. Dari pihak terkait, T014. Gerindra? Ada bukti tambahan? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada. Nanti yang ada bukti tambahan diverifikasi dan akan disahkan sebelum sidang berakhir, ya. Baik. Pemohon perkara 16 mengajukan saksi Agus Dian Purnama. Maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Taufik Hidayat. Kemudian Rahma Yudin. Maju ke depan. Termohon mengajukan saksi Ahmad Mirza Safwandi. Silakan maju. Komisioner. Komisioner tidak perlu disumpah. Komisioner KEP ya. Yusri SE, Ketua KEP Kabupaten Aceh Timur. Ketuanya. Sudah mantan atau masih? Masih komisioner. Oke, terus kemudian Sadi, mantan PPK. Mantan PPK jadi sudah enggak menjabat. Disumpah, silakan maju ke depan. Terus kemudian Khairul Fahmi, mantan. Silakan maju ke depan. Dan Khairul Rizal, mantan PPK Kecamatan Pelelak Timur. Silakan di belakangnya. 3 ya. Pihak terkait enggak mengajukan saksi ya? Tidak, yang majelis. Oke, baik. Untuk diambil sumpahnya, tangan ke bawah semua. Ya, di samping, ya di bawah. Mohon perkenan Yang Mulia Prof. Anwar untuk memandu sumpah. Ya, terima kasih Yang Mulia. Mohon ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Ulang sama-sama. Sama-sama. Yang lain jangan diam, ikut ya. Jadi diucapkan, jangan dalam hati aja. Saya ulang. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Ya,
Terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Ya, ini kita periksa, kita minta keterangannya dari saksi pemohon. Untuk yang pertama, Agus Dian Purnama. Ya, Yang Mulia. Ya, silakan. Jadi Agus belum ditanya kalau sudah jadi, yang jadi apanya? Karena nggak minum pil KB jadi. Iya, betul. Gitu. Iya, belum kok tergesa-gesa. Pak Agus ini sebagai apa waktu pemilu kemarin? saya pada pemilu kemarin sebagai koordinator saksi PAS di Kabupaten Aceh Timur, Yang Mulia. Oke, koordinator saksi. Koordinator saksi itu bertugas di lapangan atau tidak? Bertugas di lapangan, juga di kantor partai, Yang Mulia. Pada waktu pemilu kemarin, tugas di lapangannya di mana? Saya ke Perlak Timur, Yang Mulia. Di Perlak Timur. Kecamatan Perlak Timur, Kecamatan Idiraya, Kecamatan Madat, Kecamatan Panti Bidari. Jadi simultan itu? Simultan. Kita Putar simultan. terus. Karena pilihan yang Tidak berbeda-beda. berada di satu tempat tertentu? Betul, Yang Mulia. Oke. Jadi sebagai koordinator, sehingga keliling terus gitu ya? Ya. Terus keliling terus itu yang mau diceritakan apa? Hasil keliling, bensinnya habis? Bensinnya habis, penatnya juga, Yang Mulia. Yang pertama, hasil dari keliling itu karena saya sebagai koordinator, saya bertugas memastikan bahwa saksi kecamatan yang bertugas menjadi saksi pada saat pleno di kecamatan menjaga dan menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi pada saat saya bertugas, kebetulan pada hari terakhir pleno di Kecamatan Perlak Timur, Yang Mulia, tanggal 25 Februari, itu hari terakhir pleno di Kecamatan Perlak Timur, sekitar pukul 11 saya sudah berada di sana bersama dengan Ketua Bapilu, Saudara Ramayudin, Saudara Mutadin, Saudara Ridwan, dan beberapa teman yang lain. Kita menemani dan mengawal Saudara Ramadan, yang kebetulan beliau saksi untuk Kecamatan Perlak Timur. Ya. Jadi pada proses pleno di Kecamatan Perlak Timur itu, Yang Mulia, sekitar pukul 11-12 malam, Ya. Saudara Ramadan, karena beliau yang masuk, menghubungi saya. Dia mengatakan bahwa pada hasil penelaahan di hasil kecamatan yang di print oleh BPK Perlak Timur, hasilnya sudah berbeda, Yang Mulia. Oke. Jadi saya tanya kepada Saudara Ramadan, yang berbedanya di mana? Jadi berdasarkan penelaahan Saudara Ramadan, untuk di hasil Kecamatan Perlak Timur, setelah ditelaah untuk seluruh partai, ada satu partai yang suaranya tidak lagi sesuai dengan C hasil, Yang Mulia. Partai apa itu? Partai Gerindra, Yang Mulia. Partai Gerindra. Pada waktu formulir C1-nya berapa? Pada saat pembacaan formulir C1 yang dilakukan oleh PPS di 44 TPS di Kecamatan Perlak Timur, Ya. yang ada dalam 20 desa, Ya. jumlah untuk suara partai Gerindra hanya berjumlah 444. 444. Yang Mulia. Kemudian di D hasilnya berubah? Begitu tercetak di hasil kecamatan, suara untuk Partai Gerindra sudah menjadi 1008, Yang Mulia. 1008. Jadi ada penambahan. Ada penambahan 564 suara, Yang Mulia. 564. Untuk partai pemohon? Untuk partai pemohon tetap, Yang Mulia. Tetap. Tetap berapa itu? 1000. Bentar, Mulia.
2163 yang mulia. 2163. 2163 yang mulia. Itu tetap ya? Antara C1 sama dengan C hasil dengan D hasil sama 2163. Iya yang mulia. Oke, tidak berubah. Kenapa kalau ini perubahan Gerindra merugikan Partai Adil Sejahtera Aceh, kenapa? Karena mulia, setelah hampir seluruh pleno kecamatan berakhir di seluruh kecamatan berakhir di Aceh Timur mulia, termasuk berarti hari terakhir itu pleno di kecamatan Ranto Perlak dan Penarun yang mulia. Ya. Jumlah suara Partai Gerindra berdasarkan di hasil kecamatan telah berbeda jauh sekali mulia, berdasarkan C hasil. Jadi ini berakibat ada perubahan perolehan suara di tingkat kabupaten berarti? Betul yang mulia. Di kabupatennya, kabupaten apa ini? Aceh Timur yang mulia. Aceh Timur. Oke, sehingga perubahan perolehan suara Gerindra ini menyebabkan perubahan di kabupaten yang menyebabkan Partai Adil Sejahtera tergeser gitu. Partai Adil Sejahtera tergeser mulia. Oke, baik. Pada waktu rekapitulasi di tingkat Perlak Timur, saksi saudara bernama siapa? Saudara Ramadan. Saudara Ramadan. Saudara Ramadan pada waktu itu mengajukan keberatan? Dia melaporkan ke Panwascam Perlak Timur yang mulia. Laporkan ke Panwascam. Ke Panwascam yang mulia. Lapor ke Panwascam, apa laporannya? Ada perbedaan suara mulia, ada penggelembungan antara C hasil dengan D hasil. D hasil yang mulia. Terus Panwascamnya gimana? Panwascamnya mengeluarkan saran perbaikan yang mulia. Saran perbaikan. Saran perbaikannya diperbaiki? Pada hari pleno terakhir di PPK Perlak Timur tidak yang mulia. Tidak. Terus pada waktu di tingkat kabupaten diperbaiki? Tidak yang mulia. Tidak juga. Sehingga pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten pun perolehan suara Partai Gerindra masih 1008. Betul yang mulia. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Itu untuk kejadian di Perlak Timur yang mulia. Timur. Terus? Setelah Perlak Timur di tanggal 27 saya kebetulan berada di Kecamatan Idiraya yang mulia untuk melihat pleno terakhir. Kecamatan mana? Idiraya yang mulia. Oke, kok di sini nggak ada catatannya? Enggak, ini kondisi saya Pak. Pada saat saya berada di Idiraya, saya ditelepon oleh saudara Topik yang mulia. Beliau adalah saksi untuk Perlak Barat. Perlak Barat. Oke, di Perlak Barat gimana? Jadi beliau menelpon saya mengatakan bahwa di Perlak Barat yang mulia, setelah pembacaan C hasil, kemudian dicetak di hasil, hasilnya berbeda juga yang mulia. Oke. Atas nama PAN dan Gerindra, atas nama Partai Gerindra yang mulia. Partai Gerindra juga. Partai Gerindra juga yang mulia. Partai Gerindra akhirnya dapat berapa perbedaannya? Berdasarkan C hasil, suara Partai Gerindra itu 180 suara yang mulia. 180. 180 yang mulia. D hasilnya berapa? D hasilnya menjadi 1.204 suara yang mulia. 1.204 suara. Oke. Terus ini nanti selanjutnya Taufik yang jelaskan ya. Apalagi Pak karena Agus? Taufik menceritakan kepada saya menyarankan untuk melaporkan ke Panwascam, kemudian juga menyanggah hasil pleno yang dikeluarkan di hasil kepada PPK untuk segera diperbaiki, tetapi PPK Perlak Barat tidak memperbaiki yang mulia. Oke. Karena tidak memperbaiki. Sampai di tingkat kabupaten Anda tahu, tapi kalau nanti yang di tingkat kecamatan Perlak Barat biar Pak Taufik yang mulia. Itu di tingkat kabupaten diperbaiki enggak? Tidak yang mulia. Tidak diperbaiki juga. Tapi waktu di saksi di tingkat kabupaten Aceh Timur, Pak Agus atau orang lain? Saya sendiri yang mulia. Oke. Di situ tidak dipersoalkan juga oleh Pak Saya Agus. persoalkan yang mulia. Yang di Perlak Barat juga. Perlak Barat, Ranto Perlak, akibatnya saya diusir dari sidang pleno di Aceh Timur yang mulia. Oh, ya ngaco ya diusir. Iya ngaco. Enggak yang mulia, karena pada saat itu protes terus. iya, karena saya minta
perbaikan berjenjang karena di tingkat kecamatan kita sudah menolak hasil pleno kecamatan, kita sudah mengeluarkan surat sanggahan, artinya berdasarkan administrasi berjenjang kita minta melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU. Ternyata setelah di tingkat Ternyata kabupaten peraturan pun KPU tidak. yang ditetapkan oleh KPU, yang dibuat oleh KPU tidak berlaku di Kabupaten Aceh Timur yang mulia. Oke, sampai ke tingkat kabupaten Sampai pun di tingkat tidak. provinsi yang mulia. Oh, sampai provinsi tidak. Tidak yang mulia. Oke. Kok tahu kalau tingkat Saya juga provinsi? hadir sebagai saksi di tingkat provinsi yang mulia. Oh, provinsi juga hadir. Oke. Nanti Bawaslu juga bereaksi ya. Apa nanti kita anukan. Terus apa lagi? Karena laporan sudah di Perla Barat, tidak ada perbaikan, di tanggal 29 itu saya membuat laporan di Panwasli Aceh Timur yang mulia. Oke. Tentang indikasi terjadinya pelanggaran pemilu atau ada indikasi penggelembungan suara yang mulia. Oke. Terus yang di mana lagi? Yang Rantau Perla dan Penarun yang mulia. Oke, Penaron. Oke. Sekarang mau menjelaskan yang mana? Yang Penarun dulu yang mulia. Penaron. Ya, di Penaron gimana? Jadi di Penarun di tanggal 29 itu Ketua Bapilu saya, Saudara Ramayudin, beserta Saudara Mutadin dan Taufik, mereka ada di Penarun untuk menemani Saudara Rasidin, yang kebetulan Saudara Rasidin adalah saksi untuk Kecamatan Penarun yang mulia. Ini Rahmayudin ini. Saudara saksi Kecamatannya Rasidin yang mulia. Oh, Rasidin. Tapi Rasidin nggak hadir ini. Tidak hadir yang mulia. Oke, gimana? Jadi pada saat pleno pada pukul 11 pleno berlangsung lancar yang mulia, Ya. tidak ada permasalahan. PPK Penarun mengeluarkan D hasilnya sesuai dengan C hasil. Ya. Jadi setelah semuanya selesai tidak ada permasalahan, maka Saudara Ramayudin beserta rombongan mereka bergerak ke Rantau Perla. Ya. Pada saat posisi mereka di Rantau Perla, itu tadi pleno siang yang mulia, pleno pertama tuh di Penarun. Ya. Pada saat mereka sudah berada di Rantau Perla, setelah maghrib, Saudara Ramayudin ditelepon oleh Saudara Rasidin yang menginformasikan telah keluar di hasil kecamatan versi kedua yang mulia. Penaron. Di Penarun yang mulia. Gimana itu? Versi kedua ini jumlah suara untuk Partai Gerindra sudah berbeda dengan jumlah di hasil yang dikeluarkan oleh PPK Penarun yang pada siang hari yang mulia. Oke. Tadinya waktu pertama C1 hasil dan D hasilnya sama. Sama yang mulia, yang pertama, Tapi yang di hasil yang kemudian pertama. Yang kedua berbeda. Berbeda jauh yang mulia. Berbedanya terakhir berapa? Yang pertama yang sama itu berapa? Yang C1-nya pertama berapa? yang sesuai dengan C hasil suara untuk Partai Gerindra berjumlah 1.565 yang mulia. 565. Terus D hasil yang pertama yang benar 1565 juga. Iya, yang pertama yang Terus mulia. yang kedua 2969 yang mulia. 2969. Oke. Terus gimana? Karena sudah keluar di hasil yang kedua, pleno sudah berakhir di siang hari, D hasilnya juga disampaikan melalui WhatsApp, dan tanda tangan saksi sudah berbeda. Oke. Tadi waktu yang pertama waktu nggak ada masalah tanda tangan ya. Tanda tangan mulia, karena tidak ada permasalahan sesuai dengan C hasil. Oke. Tapi setelah berdua muncul rekap yang kedua ini. Muncul rekap yang kedua, hasil berbeda dan tanda tangan saksi sudah berbeda yang mulia. Tidak lagi tanda tangan yang bersangkutan saksi kami yang mulia. Oke. Terus gimana? Kemudian berdasarkan kejadian itu, saya membuat di tanggal 1-nya saya membuat laporan ke Panwasli Aceh Timur yang mulia. Oke, ke Aceh Timur, Bawaslu. Terus Itu untuk kejadian yang di Penarun yang mulia. ada tindak lanjut? Di Panwasli Aceh Timur mengeluarkan saran perbaikan yang mulia. Tetapi pada tingkat pleno di kabupaten yang mulia tidak ada perbaikan. Oke. Jadi pada saat pleno, Komisioner Panwasli Aceh Timur, Saudara Fazil, beserta beberapa saksi dari partai lain,
kita coba menyandingkan yang mulia. Ya. D hasil yang pertama dengan D hasil yang kedua. Berbeda. Kita minta dilakukan perbaikan. Tetapi pada saat itu, Saudara Muhammad Riza sebagai komisioner KIP Aceh Timur mengatakan kepada kami dan Panwasli, yang berlaku adalah D hasil yang ada di dalam box kontainer. Di mana D hasil di dalam box kontainer itu berbeda dengan punya Panwas dan seluruh partai yang mulia. Oh, yang di box itu jumlahnya yang 2969 itu. Betul yang mulia. Yang di tangan teman yang lain yang 1565. Ya mulia. Oke, terus sudah selesai penaruhan? Penaruhan. Kemudian di hari yang sama di tanggal 29 Saudara Ramayudin mereka mengikuti pleno di Kecamatan Ranto Perlak, di mana saksi di Kecamatan Ranto Perlak adalah Saudara Ajis. Nah, pada saat pleno di Ranto Perlak, setelah dibacakan semua C hasil, begitu dicetak D hasil kecamatan untuk Ranto Perlak, hasilnya berbeda yang mulia dengan C hasil. Ya. Bedanya gimana C1-nya? C1-nya suara untuk Partai Gerindra yang mulia berjumlah 777 yang mulia. Ya. Di D-nya? DD-nya telah menjadi 1788 yang mulia. 1788. Iya yang mulia. Oke. Ini di Ranto Perlak. Ranto Perlak yang mulia. Oke, ada lagi. Ini diprotes nggak? Diprotes juga yang mulia, hasilnya ditolak, saksi tidak menandatangani, dan saya juga membuat laporan ke Panwasli Aceh Timur yang mulia. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Setelah seluruh kecamatan melakukan pleno, di tanggal 1, KIP Aceh Timur melakukan pleno di tingkat kabupaten di Hotel Royal IB, saya sebagai saksi untuk kecamatan-kecamatan yang bermasalah, yang juga dikeluarkan surat saran perbaikan oleh Panwasli Aceh Timur, saya melakukan sanggahan juga yang mulia. Karena dari kecamatan kita sudah menyanggah, tetapi di tingkat pleno kabupaten tidak pernah diperbaiki yang mulia. Oke. Malah pada saat pembacaan di hasil kecamatan Ranto Perlak yang mulia, Ya. saya menyanggah karena kita dari kecamatan sudah menolak dan menyanggah, saya minta untuk disandingkan sesuai dengan C hasil salinan yang ada di tangan kami yang merupakan produk dari PPS, tetapi ditolak yang mulia dengan alasan yang mengatakan itu Saudara Muhammad Riza. Saya masih ingat yang mulia dan ada di videonya. Beliau mengatakan C hasil salinan tidak boleh digunakan sebagai alat pembanding. Sementara itu produk mereka mulia. Oke. Dan tidak dilakukan perbaikan juga yang mulia. Oke. Iya, udah selesai Pak Agus. Udah yang mulia, itu sampai dengan tingkat kabupaten, perbaikan terhadap hasil melalui proses berjenjang dan administrasi cepat tidak pernah dilakukan. Kemudian pada saat pleno provinsi, saya juga mempertanyakan hal yang sama yang mulia. Ya. Tidak juga direspon dan diperbaiki yang mulia. Ya. Saya juga minta perbaikan berjenjang, administrasi cepat, tidak dilakukan. Sampai terakhir saya membuat laporan ke Bawaslu Aceh yang mulia. Oke. Ya. Cukup ya Pak Agus? Ya yang mulia. Kemudian sedikit yang mulia, semalam itu di tanggal 19 Maret ada pembukaan kotak suara di KIP Aceh Timur untuk mengambil bukti untuk dibawa ke mari MK yang bersangkutan dengan kasus kita. Saya minta yang mulia untuk mempertanyakan kepada Ketua Panwas Aceh Timur bagaimana hasilnya, karena kita tidak ada yang mulia. Saya sudah ada di Jakarta yang mulia. Kalau pembukaannya sesuai dengan peraturan perundangan kita tanya itu. Oke yang mulia. Pembukaan kotak suara menurut KPU gimana caranya? Terima kasih Yang Mulia. Izin terkait dengan pembukaan kotak suara, kotak rekapitulasi. Nah, yang pertama diatur di dalam pasal 109 ayat 3 PKPU nomor 5 tahun 2024. Dan kemudian juga kami disurati oleh KPU RI dengan nomor surat 632
Nah, di situ ditegaskan bahwa proses pembukaan kotak suara dan kotak rekapitulasi itu dilaksanakan secara terbuka, Yang Mulia. Dan kemudian mengkoordinasikan kepada Bawaslu. Dan kemudian juga mengkoordinasikan kepada kepolisian. Dan dapat disaksikan oleh peserta pemilu. Demikian, Yang Mulia. Ya. Itu untuk kepentingan membuka bukti yang akan disampaikan ke mahkamah. Benar, Yang Mulia. Jadi kewenangan KPU untuk membuka kotak suara dan kotak rekapitulasi untuk kepentingan pengambilan alat bukti. Ya. Oke, cukup itu dulu. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, jadi itu pembukaan kotaknya begitu Pak Agus, ya. Sekarang Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak Taufik ini saksi di Perlak Barat ya. Ya Yang Mulia. Saksi mandat Partai PAS. Betul Yang Mulia. Ya. Tadi sudah diceritakan Pak Agus di Perlak Barat, betul nggak? Betul Yang Mulia. Betul. Ada yang beda? Tidak Yang Mulia. Ada yang tambahan? Mungkin saya di hari pleno tersebut dari hari pertama sampai hari ke-6 pleno selama 7 hari, dari hari pertama sampai ke-6 masih dibacakan oleh PPS, angkanya masih sesuai Yang Mulia. Masih sesuai. Ya, ketika hari terakhir, ketika di hasil keluar, maka angkanya sudah tidak sesuai lagi Yang Mulia. Ya, bedanya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus. Ya Yang Mulia. Oke. Cukup ya berarti ya. Ya, Yang Anda Mulia. tanda tangan nggak waktu itu jadi saksi di Kecamatan Perlak Barat? Tidak Yang Mulia, kami Tidak tanda tangan? tidak mengisi form keberatan Yang Mulia. Mengisi form keberatan? Ya. Terus disampaikan kemana form keberatan? Ke PPK Yang Mulia. Terus tidak ada persoalan? Ditindaklanjuti? Yang Keberatan Mulia. itu didiamkan aja? Iya Yang Mulia, cuma disuruh isi form keberatan aja Yang Mulia. Oke, form keberatan diisi tapi tidak ada perbaikan rekapitulasinya. Ya Yang Mulia. Terus kemudian Anda tidak tanda tangan? Tidak Yang Mulia. Ya, nanti kita cek apa Anda tidak tanda tangan atau tidak. Cukup ya Pak Taufik ya? Ya Yang Mulia. Baik, sekarang Pak Rahmayudin. Pak Rahmayudin ini Bapilu Partai PAS. Ya, betul. Benar Yang Mulia. Apa yang akan Anda ceritakan Bapilu? Izin Yang Mulia, kalau mengenai masalah di setiap kecamatan mungkin saya barengan dengan Pak Agus. Tapi mungkin, bedanya akan menjelaskan apa? Kalau sudah dijelaskan Pak Agus kan Pak Rahmayudin nggak usah. Iya. Apa Jadi yang ingin beda? saya tambahkan sedikit mengenai pembukaan box kontainer yang dimintakan oleh KPU. Iya, kenapa? Menurut kami sebagai pengamatan kami di KIP ada beberapa hal kejanggalan itu Yang Mulia. Apa janggalnya? Yang pertama mengenai box kontainer yang kami punya itu di DPRA-nya, kotaknya itu dari 10 permasalahan di 10 kecamatan itu yang ada cuma 3 Yang Mulia. Gimana artinya apa itu? Box kontainernya C1, C hasilnya. Itu yang ada cuma 3 yang terisi, kotak? ya 3 kotak Yang Mulia. Padahal ada berapa kotak? Harusnya kalau memang itu sebagai alat bukti KPU itu harus adanya 10 Yang Mulia. 10 kotak. Lu kata yang dipersoalkan cuma 3 kotak ya yang dibuat 3 Iya. kotak kan? Kalau untuk partai PAS kan 4 kotak, tapi yang ada cuma 1 kotak Yang Mulia. 1 box kontainer. Itu berarti yang ada cuma di Perlak Baratnya saja. Ya. Itu kotak-kotak itu kan terdiri dari untuk kecamatan-kecamatan kan? 1 kecamatan 1 box kontainer. Iya, 1 box kan? Iya. Itu ada 10 kecamatan berarti? Iya, karena kan ini berkaitan juga dengan pemohon partai Golkar Yang Mulia. Iya. Jadi kan sekaligus pengambilannya Yang Mulia. Iya. Terus apa lagi yang akan disampaikan? Terus kalau untuk yang berikutnya kan ada juga surat yang terakhir itu yang bermasalah di
untuk kita itu yang mulia di 1601 saya sempat juga ditelepon oleh komisioner bahwasanya ada pembukaan box kontainer, tetapi pada surat itu tidak termasuk kecamatan yang kami anggap sebagai kecamatan yang bermasalah dengan kami yang mulia. Di suratnya itu yang disebutkan cuma Perlak, sementara kita yang bermasalah itu di 4 kecamatan: Perlak Barat, Perlak Timur, Penarun, dan Rantau Perlak yang mulia. Oke. Terus apa lagi? Cukup ya? Cukup yang mulia. Ya. Baik, sekarang dari pihak pemohon sudah, Prof. Ini mungkin ada? Saya ke Bawaslu ya. Ini datang ya Bawaslunya, yang tadi ya. Nah, begini, ini saya mengamati sekali lagi ini keterangan dari Bawaslu. Keterangan Bawaslu ini memang menyebutkan di 4 kecamatan. Ya, ini keterangannya masih yang kemarin Pak ya. Masih seperti yang kemarin, ada berapa halaman nih? 11 halaman ya Pak ya? Iya. Yang disampaikan. Itu menyebutkan di 4 kecamatan, Kecamatan Perlak Timur, Perlak Barat, Rantau Perlak, dan Penaron itu ada tabelnya di sini. Itu kenapa ada perbedaan? Memang ada perbedaan Pak ya, antara pada saat dituangkan dalam ketika D hasil dengan C hasilnya itu beda ya. Itu dari tabel yang saya baca. Tolong dijelaskan Pak, yang kemudian menyebutkan di sini di 10 kecamatan tidak memperbaiki dan tidak menindaklanjuti instruksi dari KIP Kabupaten Aceh Timur, itu PK 2.9 Pak ya. Ini justru lebih luas lagi nih. Tapi kemudian di bawahnya menyebutkan di 4 kecamatan itu, yang tadi disebutkan angkanya ada 444, kemudian berdasarkan C hasil, kemudian berdasarkan D hasil menjadi 1008 dan seterusnya. Itu bukti dari Bawaslu itu, PK 2.11 dan seterusnya. Coba dijelaskan Pak, dari Bawaslu, berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan itu. Perbedaannya itu seperti apa dan di mana itu perbedaannya? Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Sesuai dengan pengawasan kami di lapangan, bahwa kami Panwasli juga menerima C hasil dari tiap-tiap TPS. Maka setelah itu kami rekap dan kami cermati di Kecamatan Perlak Timur bahwa di C salinan itu memang 444. Dan setelah keluar D hasil di tingkat kecamatan, maka menjadi 1008. Ini C hasil yang dapat diperoleh oleh Panwasli itu langsung dari TPS-nya langsung? Ya, dari TPS ke langsung. Panwascam. Ada berapa TPS Pak? Di Perlak Timur. Perlak Timur dulu ya? Ya. Di Perlak Timur ada 44 TPS Bu. 44 TPS, dari berapa desa itu Pak? Dari 20 desa. 20 desa. Ini total setelah dilakukan proses rekap di situ, itu dapatnya dari C hasil 444. Iya, Yang Mulia. Masih ada buktinya Pak ya? Masih itu 444. Kan Kemudian selanjutnya? Selanjutnya setelah keluar D hasil, Panwascam kami mencermati bahwa ada ketidaksesuaian dan Panwascam memberikan saran perbaikan. Yang mana saran perbaikan tersebut diminta kepada PPK untuk mencermati kembali dan diperbaiki sesuai dengan C hasil, Yang Mulia. Sudah diperbaiki belum? Belum, Yang Mulia. Jadi angkanya berapa setelah dari D hasil yang tidak sesuai itu? Di D hasilnya jadi 1008, Yang Mulia. 1008. Buktinya apa itu Pak? Buktinya kan D hasil yang D diberikan. hasil. Bapak sudah menyampaikan bukti itu ya? Yang PK 2.11 sudah, itu? Yang Mulia. Itu selanjutnya di kecamatan dari hasil pencermatan untuk Perlak Barat berapa Pak? Untuk Kecamatan Perlak Barat. Perlak Barat ada berapa TPS dulu? TPS-nya berapa? TPS-nya 47, Yang Mulia. 47, desanya dari berapa? 15 desa. Desa 15 desa.
hasilnya berapa dari sana? C hasilnya untuk Partai Gerindra itu 180 yang mulia. 180. Ya. Terus Dan kemudian setelah keluar di hasil tingkat kecamatan jadi 1.204 yang mulia. 1.204. Juga itu keluar di saat rekapitulasi itu tidak ada permasalahan. Namun setelah keluar dokumen D itu yang menjadi permasalahan yang Nah mulia. itu ditanggapi seperti apa oleh Panwaslu pada waktu Kami itu? menyarankan kepada Panwasjam ketika disampaikan D hasil oleh PPK kepada Panwasjam supaya Panwasjam mencermati kesesuaian yang direkap itu. Nah di situ juga terdapat ketidaksesuaian yang mulia. Dan Panwasjam Sampai juga akhirnya tidak dilakukan proses penyesuaian. tidak yang mulia. Ya, kemudian yang Kecamatan Rantau Perlak Kecamatan Rantau Perlak di ada berapa TPS, Pak? Rantau Perlak ada 74 TPS. dari Desanya 23 desa. 23 desa. Hasilnya seperti apa dari Partai Gerindra? Dari Partai Gerindra untuk di C salinannya 776 yang mulia. 776. Sementara di D hasilnya jadi 1791. 1791. Iya, yang mulia. Ini juga tidak ada perbaikan, sama? Kejadiannya sama yang mulia. Sama, karena bersamaan ya? Iya. Karena bersamaan. Kemudian di Kecamatan Penaron? Di Kecamatan Penarun TPS-nya ada berapa? itu TPS-nya ada 25 yang mulia. Untuk 5 TPS. desa. Desa berapa? 5 desa yang mulia. 5 desa. Iya. Hasilnya seperti apa? Dari C hasilnya? Itu di C hasil untuk Partai Gerindra 1565. D-nya? Di situ untuk Partai Gerindra di C hasil yang pertama itu tidak ada permasalahan. Namun yang menjadi persoalan di kemudian hari di Penarun ini keluar D yang kedua yang dikirimkan melalui via WA yang mulia. Oh jadi via WA gitu? Iya. D yang pertama berapa? D yang pertama itu memang untuk Partai Gerindranya tidak ada perubahan. Jadi namun D pertama yang tetap. dicermati oleh Panwasjam adanya perbedaan 1-2 di beberapa pemilihan yang lain, yaitu di DPRK P3 ada perbedaan, di DPT ada sedikit perbedaan. Untuk Kecamatan Penaronnya Penarun, itu yang mulia. Oke. Maka Panwasjam dengan adanya sedikit perbedaan itu di beberapa itu juga menyarankan perbaikan untuk diperbaiki sesuai dengan C hasil yang mulia. Diperbaiki tidak? Ini kalau diperbaiki saya sendiri kurang paham yang mulia karena prosedur perbaikan itu semestinya yang saya pahami itu kan menghadirkan Panwas dan saksi parpol. Jadi Namun sepengetahuan dari Bawaslu tidak diperbaiki ini? Diperbaikinya melalui via WhatsApp yang dikirim yang mulia. Via WA gitu? Iya yang mulia. Nah hasilnya apa dari via WA itu? Hasilnya keluar D yang kedua itu menjadi 2.986 yang mulia. Kok bisa disebut itu D kedua lewat WA tuh boleh nggak itu sebetulnya? Tidak boleh yang mulia. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu kalau memang tidak boleh sesuai aturan? Begini yang mulia, ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten, Ya. yang kami pegang adalah D hasil yang pertama itu. Namun dalam kontainer box munculnya D hasil yang dikirim pakai WA itu? Via WA itu. Dengan angka 2.986 itu? Iya, ketika kami sampaikan kepada Komisioner KIP Kabupaten Aceh Timur, mereka menyampaikan kami mengambil di kontainer box yang masih tersegel. Artinya secara aturan inilah yang sah disampaikan yang mulia. Oke, kemudian apa yang dilakukan Bawaslu? Kalau dilihat dari tahapan C hasilnya di 2969 atau 29 berapa? 2986. Hah? Tadi 2986. kalau pemohon menyebutnya 29, Pak Agus tadi 2969. Iya, kalau di kami 2986 hasil pencermatan 86. kami yang mulia. Beda lagi ya. Itu apa yang dilakukan, Pak? Kami juga di saat pleno tingkat kabupaten, kami juga memberikan saran perbaikan yang mulia. Iya. Bahwasanya
KIP Kabupaten Aceh Timur harus memperbaikinya satu tingkat di atasnya. Artinya apa yang tidak diperbaiki di tingkat kecamatan, maka kami meminta KIP memperbaikinya di pleno tingkat kabupaten. Tidak diperbaiki Namun, juga. KIP Kabupaten Aceh Timur menyurati PPK untuk memperbaiki dan tembusannya disampaikan ke kami, menyurati Yang Mulia. Jadi sudah disurati oleh KIP Kabupaten Aceh Timur kepada PPK untuk memperbaiki. Sudah diperbaiki belum? Di tingkat kabupatennya belum Yang Mulia. Belum diperbaiki juga? Belum. Sampai hari ini? Sampai hari ini Yang Mulia. Oke, yuk, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang mulia, Prof. Anwar, cukup. Sekarang kita menginjak ke termohon. Ke termohon, jadi yang dipersoalkan banyak di kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Timur, ya. Sekarang Pak Ahmad Mirza dulu, saksi. Ini apa yang akan disampaikan, Pak Mirza? Iya, terima kasih Yang Mulia. Izin kalau proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di provinsi itu dilakukan, ada 3 kegiatan dalam proses rekapitulasi di provinsi. Yang pertama adalah kegiatan persiapan, kemudian pelaksanaan, dan kemudian keberatan. Nah, dalam proses pelaksanaan kita menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang kemudian dituangkan di dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi melalui formulir D hasil provinsi Yang Mulia. Nah, berdasarkan formulir D provinsi dan kemudian dalam mekanisme secara teknis sebelum dilakukan. Mohon maaf ya, Pak Mirza. Pak Mirza ya, anggota divisi hukum dan pengawasan ya. Tingkat provinsi ya, KIP Iya, Aceh ya. ya. Pak Mirza. Siap Yang Mulia. Tadi ini dari Bawaslu sudah menjelaskan ya, ini satu persatu nih ya. Untuk 4 kecamatan, khususnya kecamatan mulai dari kecamatan Perlak Timur dulu. Ya. Itu ada 44 TPS 20 desa. Hasil dari atau perolehan suara dari Partai Gerindra berapa Pak di TPS dari 44 TPS itu? Izin Yang Mulia, karena di sini langsung kami hadirkan PPK, izin berkenan langsung mengonfirmasi kepada PPK. Izin Yang Mulia. Langsung aja. Ini Pak Yusri ini KIP Kabupaten Aceh Timur. Tahu nggak kalau Aceh Timur? Ini kalau provinsi kan terlalu tinggi. Sekarang turun ke Aceh Timur. Aceh Timur Pak Yusri. Mana Pak Yusri? Ya, Pak Yusri dulu. Silakan Yang Mulia. Ke Pak Yusri. Ada juga PPK-nya. Tapi mungkin di Aceh Timur dulu ada perbaikan di Aceh Timur enggak? Izin Yang Mulia. Ya. Untuk Perlak Timur. Prof Eni ya. Ya. Jadi ada perbaikan enggak pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur? Untuk Perlak Timur kita sudah melakukan perbaikan, tetapi di saat kita memintakan data kepada pemohon untuk kita sandingkan, itu pemohon tidak dapat menghadirkan data yang dipersoalkan itu. Ini dari Bawaslu itu dapat datanya dari mana Pak? Dari C hasil itu. Baik Yang Mulia. Di Perlak Timur itu. Kami dapat C hasil yang pertama dari PTPS kepada PKD, PKD kepada dari TPS-nya langsung. Iya. Dari TPS-nya langsung, ya. Hasilnya seperti itu. Sekarang dari Bapak, ini Bapak di Perlak Timur ya? Di Kabupaten Aceh Timur. Aceh Timur dulu, di Kabupaten. Di Kabupaten Aceh Timur ya. Pak Yusri ya. Pak Yusri mendapatkan laporan tidak adanya yang langsung dari Bawaslu-nya, penyelenggaranya langsung, yang kemudian minta diperbaiki itu. Izin Mulia, rekomendasi dari Panwas itu yang disampaikan ke KIP Aceh Timur untuk saran perbaikan. Saran perbaikan dimasukkan di situ tidak dirincikan. Cuma saran perbaikan aja yang ditujukan kepada 10 kecamatan. Ya. 10 kecamatan itu termasuk di dalamnya 10 kecamatan itu termasuk 4 kecamatan itu kan begitu? Ya Yang Mulia. Lah yang 4 kecamatan itu datanya dari Bawaslu ini kan penyelenggara, sama penyelenggara, datanya kan dia ambil langsung dari TPS-nya itu,
ya. Dari KPS-nya itu. Lah ini dapatnya 444, Pak. Lah ini saya tanyakan. Ini kemudian dilaporkan sampai ke tingkat yang dari kecamatan, dia dapat D hasil kecamatan, ini ternyata berbeda, kemudian naik lagi di kabupaten, tidak diperbaiki juga, ya sampai di provinsi kan begitu Pak. Lah kemudian apa yang dilakukan oleh kabupaten ketua KIP Pak Yusri? Kenapa tidak diperbaiki Pak? Di saat selesai pleno di tingkat Kabupaten Aceh Timur, ya, itu ada keluarnya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, yaitu saran perbaikan. Di tanggal 6 Maret 2024, ya, di mana pleno di Kabupaten Aceh Timur itu sudah kami antarkan ke KIP Aceh. Jadi sudah dibawa berkasnya ke sana? Ya, Yang Mulia. Tidak sempat dilakukan perbaikan lagi? Ya, Yang Mulia. Itu sebabnya? Tapi keluar lagi rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Timur di tanggal 6 Maret, maka KIP Aceh Timur itu melakukan perbaikan di kantor KIP Aceh di sana, Yang Mulia. Yang diperbaiki apa Pak di kantor KIP Aceh itu? Yang kita perbaiki sesuai dengan rekomendasi. Surat rekomendasinya nomor berapa Pak? Nanti tolong dijadikan bukti Pak dari Bawaslu. Sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, ini nomor KIP Aceh 38, ini untuk meminta KIP Aceh Timur mengembalikan kepada D hasil kecamatan, tidak lagi kepada C hasil. Maka kami sudah melaksanakan dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Itu betul begitu Pak dari Bawaslu? Mintanya ke D hasilnya, bukan pada ya, persoalannya ada di C hasil. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sedikit saya sampaikan bahwa ke-10 saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwasjam dan kami juga di Panwasli Kabupaten Aceh Timur memberikan saran perbaikan kepada KIP Aceh Timur untuk memperbaiki dari ke-10 saran perbaikan tersebut. Namun dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten itu tidak diperbaiki. Setelah sampai selesainya perbaikan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur, muncul permasalahan lagi. Adanya ketidaksesuaian lagi dengan D kecamatan, Yang Mulia. Yaitu diantaranya ada penambahan suara untuk Partai Demokrat pada saat itu DPR RI. Dari 5.155 menjadi 34.000 sekian, Yang Mulia. Nah, atas dasar itulah salah satunya yang kami buat rekomendasi lagi untuk diperbaiki setelah keluar. Jadi ini soal yang berbeda lagi. Iya, Yang Mulia. Ini untuk yang adanya perbedaan D di kabupaten, Yang Mulia. Dengan yang D hasil kecamatan. Iya, Yang Mulia. Jadi ini dua persoalan yang berbeda, Pak. Yang pertanyaan saya adalah perbedaan antara C hasil dengan D hasil khusus Partai Gerindra. Nah, ini gimana Bapak kemudian menyelesaikannya ini? Ini sudah kita coba perbaiki di tingkat kecamatan. Di saat kita minta pendapat ke Panwas, misalnya kecamatan Perlak Timur sudah selesai kita bacakan, kita tanya ke Panwas. Panwas tidak ada kata sanggahan yang dikeluarkan dari sekarang Panwas. Pertanyaan saya yang di C hasilnya. C hasilnya C sekarang C hasil dulu. C hasil kan ini kan berjenjang, penghitungan suara itu berjenjang, Pak. Basisnya dari TPS. Ya, gitu. coba kita perbaiki, Bu. Nah, itu dari C hasilnya yang ada di Perlak Timur 44 TPS itu datanya ada nggak Pak sekarang? Berapa TPS itu hasilnya khusus yang kemudian dalilnya ini berkaitan dengan Partai Gerindra? Itu adanya berapa dari C hasilnya? Untuk Perlak Timur ada 44 TPS. Ya. 44 TPS. Ini sudah kita cermati. Ini di berapa TPS ini Alubu Alulu itu sudah 15. C hasil 15, D hasilnya 15. Itu apa itu, Pak? Hasil percermatan kemarin
Studi C hasilnya 15 sama nih, Yang Mulia. Itu yang di mana itu? Ini yang saya minta adalah yang 44 TPS. Ya. Ya, di khusus Perlak Timur berkaitan dengan perolehan Partai Gerindra. Untuk Perlak Timur. Coba dari sekarang dari yang ini, dari saksi Pak Khairul Rizal. Langsung yang dari Perlak Timur. Izin Yang Mulia, kami sampaikan perkenalkan nama saya Khairul Rizal, mantan Ketua Kecamatan Perlak Timur. Izin Yang Mulia, saya menjelaskan proses rekapitulasi di Kecamatan Perlak Timur. Proses rekapitulasi di Kecamatan Perlak Timur kita mulai tanggal 19 Februari sampai tanggal 25 Februari di Aula Kantor Camat Perlak Timur, dihadiri oleh Panwas Kecamatan Perlak Timur dan seluruh para saksi partai politik yang hadir sesuai dengan mandat yang kami terima. Dalam proses rekapitulasi kami membuka tung yang masih bersegel, mengambil C hasil plano dan C salinan, kami tempelkan di papan informasi. Kemudian kami meminta bantuan kepada PPS untuk membacakan C hasil yang kami tempelkan di papan informasi untuk kami masukkan ke D hasil kecamatan melalui Srekap. Dalam proses rekapitulasi mulai tanggal 19 sampai 25 Februari itu tidak ada keberatan Yang Mulia, baik dari Panwas Kecamatan maupun para saksi yang hadir. Selesai kita lakukan finalisasi, kita print di depan para saksi partai politik dan Panwas Kecamatan. Kemudian sama-sama kita cermati lagi hasil yang setelah kita cetak dengan yang hasil di print, kemudian kami tampilkan di layar Infocus. Setelah kita cermati bersama-sama, tidak ada sanggahan baik dari Panwas maupun para saksi Yang Mulia. Itu kemudian setelah itu kami satu-satu Pak. Ini yang di Perlak Timur ya, Kecamatan Perlak Timur. Tadi sudah dibuka dari kotaknya yang bersegel itu. Ya, Yang Mulia. Ya, kemudian dikeluarkan C planonya. Ya, Yang Mulia. Dibuka di situ, dihitung, itu kan mestinya sudah dihitung di TPS masing-masing kan begitu? Ya, Yang Mulia. Ya. Kemudian untuk direkap, ya hasilnya C hasilnya tadi, ini dari Bawaslu yang menyampaikan ya, berdasarkan pencermatan dari Panwaslih ya Pak ya. Panwaslih itu mengatakan ada perbedaan begitu. Ini di Perlak Timur, ini buktinya PK 2.11 ini ya, dengan bukti PK 2.10. Yang PK 2.10 itu C hasilnya, yang 2.11 itu D hasilnya kan begitu. Itu beda itu Pak. Nah ini gimana nih Pak antara Bawaslu dengan apa namanya KIP ini, sama-sama penyelenggara, kalau berbeda begini. Nah, itu hasilnya sebetulnya berapa Pak? Ini mohon maaf ya Pak ya. Kita ini kan kalau si hasil kami tidak melihat lagi Yang Mulia, karena setelah kami lakukan pleno, kami masukkan ke dalam box kontainer, kami antar lagi ke KIP Aceh Timur Yang Mulia. Jadi yang dibuka, yang didapatkan itu apa dapat untuk yang dibuka, yang kita rekap itu si plano. Jangan terlalu dekat. Suaranya jangan dekat-dekat Pak. Jangan diemut Pak suaranya Pak. Nah, itu agak jauh dikit. Yang kita rekap itu si plano Yang Mulia. C plano yang dari Bawaslu. Bukti PK 210 itu apa itu? C hasil. C hasil. C hasil baru ke C plano kan begitu. Sama-sama kita sandingkan Yang Mulia. Di atas di bawah kita taruh di C plano, di atasnya kita tempelkan C salinan. Buktinya dari apa namanya? KIP C hasil dan C planonya tolong kita lihat nanti bersama ya. Siap Yang Mulia. Seperti apa itu kemudian itu hasilnya berbeda. Berapa itu? Tadi dikatakan oleh Pak Agus di Perlak Timur itu 180 partai 1008. Oke, 1200 di hasil ya. Ya, 44 ya. Perlak Timur. Ya, itu beda, kan beda. Jadi antara yang disampaikan Pak Agus, yang disampaikan oleh Bawaslu, dan yang disampaikan KPU. Kalau menurut KPU berapa? Kalau berdasarkan di hasil Yang Mulia, suara Partai Gerindra
1008 Partai PAS 2446 yang mulia. 2446. Terus pasnya berapa? Pasnya itulah pas 2446 yang mulia. Ya jangan deket-deket, nggak kedengaran. Ya itu kalau penyanyi jazz nggak cocok, itu deket sekali. Itu penyanyi rock yang harus deket sekali anunya. Berapa diulangi? Untuk partai Perolehan suara PAS berapa? PAS 2446. Oke, terus kemudian Gerindra? Gerindra 1008. 008. Oke. Oke, ini beda. Jadinya tiga anu beda ini. Nanti kita cocokkan ke anunya. Iya. C-nya belum disebutkan. Kalau C-nya nggak tahu. Kalau itu nggak tahu lagi yang mulia, karena sudah kita masukkan ke box kontainer. Setelah kita lakukan rekapitulasi bersama-sama, kita saksikan, kemudian kita masukkan, kita segel kembali. Itu kan berasal dari C kan? Iya yang mulia. Nah C-nya sudah nggak dilihat lagi. Sekarang nggak lihat lagi. Sekarang C-nya ada nggak dibawa oleh Cap nggak? Ada nggak dibawa Cap nggak? Sudah dijadikan bukti? Enggak, kita dari kemarin itu persoalannya banyak yang C-nya nggak jelas, tahu-tahu muncul D. Izin yang mulia, kami menanggapi sedikit bahwa dalam proses rekapitulasi di kecamatan itu, prosesnya adalah pembacaan yang dilakukan oleh PPS. Ya. Nah, sehingga PPK ini dia tidak melihat secara langsung apakah kemudian yang tertera di C hasil itu, karena dibacakan. Jadi itu yang diinput. Itu yang pertama yang mulia menanggapi. Tapi kan planonya kan ditatarkan, ditampangkan. Diinfokus kan? yang mulia. Jadi kalau dalam posisi duduk seperti ini, infokusnya kan ke depan yang mulia. Kemudian sama-sama di situ melihat semua peserta pemilu dan juga Bawaslu. Nah kemudian juga terkait dengan form C hasil. Tapi Bawaslu bisa dapat C hasilnya ya, dari laporan dari pengawas di tingkat TPS kan? Ya, C salinan yang mulia. Ya. Izin, tetapi yang kita tampilkan itu adalah C planonya, C hasil. Ya. Dan kemudian terkait dengan C hasil juga kami sudah meminta kepada KIP Kabupaten dan Kota yang memiliki lokus terkait dengan permohonan perkara ini untuk menyediakan, dan sudah kita sampaikan semuanya. Saya terkonfirmasi kepada kuasa hukum yang mulia. Begitu yang mulia. Iya. Silakan bro, makasih. Ya, kalau begitu sekarang kita ke Pak Khairul Rizal aja dulu ya. Menurut Pak Khairul Rizal tadi perolehan suaranya ini berdasarkan D ya? Ya yang mulia. D hasil ya? Ya yang mulia. D hasil Partai Gerindra 2446. Ya yang mulia. Terus pasnya 1008. Terbalik yang mulia. Pas 1008. Ya, pas 1008. Gerindra 246. 2446. Pas 2446, Gerindra 1008 yang mulia. Nah iya, udah betul tadi saya katanya kebalik. Gimana? Pada waktu itu saksi dari PAS tanda tangan? Tanda tangan yang mulia. Tanda tangan, PAS tanda tangan. Kemudian Gerindra tanda tangan? Tanda tangan yang mulia. Gerindra tanda tangan. Kalau tanda tangan itu kan tanda setuju toh? Ya? Ya yang mulia. Oke, jadi tanda tangan betul ya? Tanda tangan betul yang mulia. Oke. Tapi Gerindra sayang tidak menghadirkan saksi. Jadi kita apakah betul tanda tangan? Tapi di sini tadi Pak Agus tanda tangan juga kan? Ini tanda tangan. Ya. Yang mulia? Ya. Untuk Perlak Timur? Ya. Untuk Perlak Timur pada saat ada saya di situ, saksi saya tidak menandatangani, tapi begitu saya pulang besok paginya saya membuat laporan, dia mengatakan saya dengan terpaksa harus menandatangani. Dan Oke, ya terpaksa atau tidak terpaksa, tapi tanda untuk Perlak Timur tangan. ditantangani. Iya. Sudah. Ada lagi Pak Khairul Rizal? Izin yang mulia terkait saksi yang diajukan oleh pemohon berbeda dengan yang kami terima mandatnya yang mulia. Kalau yang kami terima mandatnya sesuai dengan namanya siapa yang tanda tangan? Yang mandatnya Ibrahim, Muhammad Nasir, Yunawati dan Muhammad. Sedangkan yang tanda tangan Ramadan yang mulia. Ramadan tanda tangan.
Jadi yang tanda tangan di formulir D-nya hasil adalah Ramadan. Betul? Betul ya, Ramadan yang tanda tangan ya. Nanti kita bisa lihat di form D1-nya, D hasil. Yang mulia, tetapi yang menandatangani tidak ada di mandat saksi yang mulia. Nama yang menandatangani tidak ada tanda tertera di mandat saksi yang mulia. Yang itu jadi dia terima dari mandat. Tadi sudah dibacakan Ya, oleh enggak, Ketua PPK yang mulia. tidak bersaut-sautan, harus lewat kita. Kalau kita bilang tidak ada, tidak bisa begitu ya. Jadi saya tanya Pak Khairul Rizal, betul dari Gerindra tanda tangan dan PAS tanda tangan? Betul yang mulia. Yang tanda tangan di PAS siapa yang tanda tangan? Ramadan. Ramadan yang mulia. Ramadan di situ sebagai saksi mandat. Di saksi mandat bukan yang mulia. Saksi mandat PAS. PAS. Oke, ada surat saksi mandat atas nama Ramadan. Ini tidak ada yang mulia. Dia kok bisa suruh tanda tangan? Gimana? Orang ada supir Gojek atau supir angkot lewat, sini tanda tangan gitu. Kalau nggak ada saksi mandat, kok bisa tanda tangan? Gimana? Ramadan itu siapa? Padahal waktu itu bulan Sa'ban, bukan bulan Ramadan, kok suruh tanda tangan? Gimana? Kamu PPPK loh. Gimana? Kok bisa Ramadan yang tanda tangan? Jadi Ramadan atas nama PAS tanda tangan? Ya yang mulia, atas nama Ramadan. Itu saksi mandat apa bukan? Bukan saksi mandat yang mulia. Loh, kok bisa suruh tanda tangan? Gimana itu? Gimana itu? Ya sudah, kita nilai nanti. Ya, yang tanda tangan Ramadan bukan saksi mandat dari PAS ini. Sekarang naik ke Pak Khairul Fahmi. Pak Khairul Fahmi mana? Siap, izin yang mulia. Ya, Perlak Barat gimana? PAS-nya meroleh suara berapa? Ini kita bicara D sekarang ya, kalau C-nya nggak tahu pasti. Siap, izin yang mulia. Kalau untuk partai PAS memperoleh suara, kalau di D hasil 832. 832. Gerindranya? Kalau untuk Gerindranya 1204. 1204. Iya yang mulia. Semua partai tanda tangan, khususnya saya tanya PAS dan Gerindra tanda tangan. Kalau yang PAS tidak menandatangani. Tidak tanda tangan. Yang hadir di situ saksi mandatnya siapa namanya? Ya, kebetulan yang untuk kecamatan saya, saksi dari kecamatan juga ikut hadir di sini. Pak siapa? Pak Taufik. Oke, itu benar, kenal Anda? Kenal. Oke. Jadi lihat pada waktu rekapitulasi di tingkat Perlak Barat, dia yang hadir? Iya. Dia tidak tanda tangan? Tidak yang mulia. Oke. Kalau Gerindra tanda tangan? Tanda tangan. Ya, apalagi yang di waktu itu Pak PAS ini yang saksi di sini yang pemohon karena tidak tanda tangan dia mengisi di formulir keberatan khusus. Iya. Kejadian khusus tanda tangan. Tanda tangan. Apa keberatannya apa? Dia menolak hasil pleno di kecamatan. Kenapa menolak? Tidak sesuai antara C menurut dia dengan D1-nya. Iya yang mulia. Oke. Perbedaannya tahu? Yang di C nggak tahu? Saya yang di C juga nggak tahu mulia. Yang mulia. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Iya. Semenjak berjalannya rekapitulasi sampainya finalisasi yaitu pleno, tidak ada komplain apa-apa daripada saksi PAS tersebut. Kecuali tidak tanda tangan tadi dari PAS ya? Iya, artinya mereka tidak komplain apa-apa ke saya, langsung menandatangani, langsung ambil form keberatan khusus untuk mengisi menolak hasil rekapitulasi kecamatan. Itu tidak. saja? Ya, itu saja. Tapi partai-partai yang lain semuanya termasuk Gerindra setuju, tanda tangan? Setuju yang mulia. Oke, nggak ada dari partai yang lain, ada yang komplain juga seperti dari PAS, ada nggak? Kalau khusus untuk PAS dari partai Golkar. Golkar juga nggak tanda tangan? Ikut tanda tangan. Ikut tanda tangan. Tanda tangan. Oke, Gerindra juga tanda tangan. Iya. Partai yang lain juga tanda tangan. Iya yang mulia. Yang tidak tanda tangan bagi hanya yang dari hadir. PAS. Yang hadir berapa saksi?
Kalau yang hadir saya nggak ingat lagi Ketua. Tapi semuanya tanda tangan kecuali yang pas tidak tanda tangan. Ya, Yang Mulia. Oke, ada lagi? Saya rasa dari saya Cukup. cukup, Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Siap, sama-sama. Sekarang dari Penaron, Pak Sadi. Baik, Yang Mulia. Ya, gimana perolehan di saksi semua tanda tangan? Pas tanda tangan? Tanda tangan semua Yang Mulia. Termasuk pas? Ya, betul Yang Mulia. Perolehan suaranya gimana? Pas berapa? Untuk pas 132 Yang Mulia. 132. Ya, betul. Untuk Gerindra? 2.986 Yang Mulia. 2.986. Tapi semua saksi tanda tangan? Tanda tangan Yang Mulia. Tidak ada keberatan? Tidak ada. Oke, ada lagi yang akan disampaikan? Untuk menurut saya cukup sekian aja Yang Mulia. Cukup, baik. Tapi C juga nggak tahu ya? Tidak tahu Yang Mulia. Oke. Kemudian Pak Yusri, Kabupaten ini. Pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada persoalan. Pas tanda tangan nggak? Pas tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan. Terus mengisi formulir khusus? Mengisi Yang Mulia. Mengisi, artinya mengisi yang diisi apa? Ada keberatan mengenai apa? Hasil rekapitulasi. Keberatan terhadap hasil pleno di tingkat Kabupaten Aceh Timur. Aceh Timur, khususnya kecamatan-kecamatan yang disebutkan tadi ini. 4 kecamatan. 4 kecamatan, Penaron, Perlak Barat, Perlak Timur, dan Rantau Perlak. Ya, izin ya Yang Mulia. Oke. Terus kalau menurut Pak Yusri, perolehan suara pas di tingkat Gerindra dan pas di tingkat kabupaten, berapa total jumlah suaranya? Kalau untuk Gerindra di tingkat kabupaten 19.000. Ini apa ini? Pas 69. Gerindra. Gerindra Yang Mulia. Berapa? Ulangi. 19.069. 19.069. Pas? Pas 16.923. 923. Yang tidak tanda tangan hanya pas ya. Ya, Yang Mulia. Karena keberatan terhadap 4 tadi, daerah tadi, kecamatan itu. Ya, Yang Mulia. Ada lagi yang akan disampaikan? Sekian Yang Mulia, nggak ada lagi. Ya, menurut Bawaslu gimana ini? Benar? Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut Bawaslu, di C hasilnya untuk Partai Gerindra ini keseluruhan, di tingkat keseluruhan, total di tingkat total. kabupaten atau di tingkat masing-masing kecamatan? Untuk keseluruhan aja Yang Mulia. Keseluruhan di tingkat kabupaten. Ya. Total C-nya yang sudah ditotal oleh Bawaslu berarti? Iya. Berapa? Iya Yang Mulia. Itu untuk 4 kecamatan Yang Mulia. Jumlah keseluruhan untuk Partai Gerindra 15.049 Yang Mulia. 15.449. Sementara untuk PAS 16.923 Yang Mulia. 16.923. Ya. Di C1 ini. Di C1 Yang Mulia. Tadi yang disebutkan oleh Pak Yusri tadi itu total seluruh kabupaten atau hanya 4 ini tadi? Izin Yang Mulia, itu untuk seluruh Kabupaten Aceh Timur, Seluruh kecamatan. kecamatan yang ada. Di Aceh Timur. Padahal berapa kecamatan? Di Aceh Timur ada 24 kecamatan. 24 kecamatan. Loh. Kok jumlahnya kok jadi gini? Yang Bawaslu itu C1 itu seluruh kabupaten yang 24 kecamatan atau hanya 4 kecamatan saja? 24 kecamatan Yang Mulia. 24 kecamatan. Sama berarti. 24 kecamatan, Gerindra 15.409. Iya Yang Mulia. Terus kemudian pasnya 16.923 Yang Mulia. 16.923. Jadi beda antara apa yang di
rekap di tingkat kabupaten oleh KPU dan Bawaslu, C-nya. Terus bedanya kira-kira di mana ini? Bukti fisiknya ada nggak? Sampai di sini nggak? Kalau ada sampai di sini bisa kita hitung. Bawaslu bawa bukti C-nya yang dibawa sini? Ada ya? Kan di video bukti itu kami lampirkan yang mulia. Oke, terus kemudian D1-nya dari KPU dilampirkan ke sini nggak? Ada ya? Dicek ya Mbak, ada ya? Baik, kalau ada nanti kita cek ya. Antara perbedaan itu. Tapi masalahnya C-nya yang berasal dari KPU nggak ada. Ya kan persandingannya mestinya C dengan C dulu, baru D dengan D kan? Nggak ada ya? Izin yang mulia, sudah kami sampaikan di T6 yang mulia. T006 yang mulia, T007, kemudian T008, itu T009 yang mulia. 24 kecamatan form C. Di kecamatan yang masuk dalam permohonan, yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan. Pakai data C ya? C yang mulia. Oke, C. C hasil plano yang mulia. Oke, C plano ya. C plano 4 kecamatan. Iya yang mulia. Nah, sekarang kalau gitu kita cari yang beda saja yang dipersoalkan ya, tidak seluruhnya. Nah, sekarang berarti C1-nya salinan yang ada di Bawaslu juga ada toh? Sudah ada yang mulia. Itu di bukti berapa itu? Kalau tadi KPU T berapa? T6 sampai dengan T9 yang mulia. T6 sampai dengan T9. Untuk Bawaslu? PK2 sampai 10 yang mulia. PK2 sampai PK10. Itu khusus untuk C di 4 kecamatan ini ya? Per kecamatan ini yang mulia. Oke. Ya kalau gitu sudah selesai Prof, kita tinggal cek ya. Ya sudah, terima kasih. Kita cek ini yang terakhir kuncinya, kita cek sama-sama ada C-nya, tapi beda, 24 kecamatan itu beda, besar sekali perbedaannya, tapi kemudian kita bisa fokus ke cek untuk yang C-nya. Karena C dari KPU juga ada, bukti T6 sampai dengan T9, kemudian Bawaslu juga ada, untuk 4 kecamatan PK2 sampai dengan PK10 ya. Oke, kalau begitu kita selesai. Ada bukti tambahan? Mbak? Oke. Ini pemohon kemarin mengajukan bukti P207 sampai dengan P212. Tapi P27-nya sebelumnya sudah disahkan, namun beda itu videonya yang 207. Gimana yang dipakai yang mana ini? Jadi sama-sama 207 yang dulu sudah disahkan dengan yang sekarang ini beda. Izin ya mulia, yang di video yang di 207 dengan 211 ya yang mulia, itu beda. Yang di 211 itu video pembukaan kotak rekapitulasi yang mulia. Enggak, ini yang 207 beda, yang dulu sama yang sekarang beda. Enggak bicara 211. Oke. Sama-sama 207 yang dulu sudah disahkan, beda dengan yang diajukan sekarang B207 itu beda fisiknya. Oke. Gambarnya beda, videonya. Yang dipakai yang mana? Yang terbaru yang mulia. Yang terbaru, jadi 207 yang disahkan lama dulu itu tidak dipakai. Sebentar. Gimana? Bentar yang mulia. Yang perbaikan. Berubah apa enggak? Jadi tambahkan 27 kalau begitu tidak begitu dipakai
Yang lama 207, yang baru 207A gitu ya? Iya, baik. Pakai dua-duanya bisa untuk kita bandingkan ya? Iya, baik. Oke. Jadi tambahannya 207A sampai dengan 212 yang baru. Oke, kemudian termohon T006 sampai dengan T012. Betul Yang Mulia. Baik, disahkan semuanya. Baik, sudah selesai. Jadi hasil pemeriksaan pembuktiannya sudah selesai, pemeriksaan saksi juga sudah selesai. Alat buktinya juga sudah disahkan. Para pihak tinggal menunggu sidang selanjutnya adalah sidang pengucapan putusan. Ya. Nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan kepada para pemohon kapan sidang pengucapan putusannya, ya. Baik. Izin Yang Mulia, ya, mengonfirmasi kembali terkait dengan tanda tangan. Ya. Bahwa tanda tangannya di sini Ramadan itu tadi. Ya. Muhammad Nasir Yang Mulia. Oh, lah tadi bilangnya Ramadan. Anu, ini artinya tadi, benar Yang Mulia. Ini tadi si siapa namanya? Fahmi, kok Fahmi, adiknya Fahmi. Khairul Yang Mulia. Sama-sama Khairul, dah. Fairul sama Fairul Fahmi sama Fairul Rizal bersaudara? Oh, tidak, tapi namanya sama dengan Khairul semua ya. Yang Khairul Rizal tadi menyebutkan Ramadan kenapa? Masih mabuk? Izin Yang Mulia, kalau yang di DA di hasil yang menandatangan sesuai dengan mandat Yang Mulia. Oke. Siapa yang tanda tangan? Muhammad Nasir Yang Mulia. Muhammad Nasir. Bukan Ramadan ya? Bukan Yang Mulia. Oke, ya terima kasih. Terima kasih Mulia. Ya, tadi mabuk itu Khairul Rizal itu. Mabuk air putih ya. Ya, terima kasih. Jadi tinggal menunggu panggilan sidang untuk pengucapan putusan para pihak ya. Tinggal menunggu saja sekitar tanggal 7 atau tanggal 11. Tanggal 7 sampai tanggal 10 karena di tengah-tengah itu hari libur. Ya, hari Sabtu dan Minggu tidak ada sidang ya. Terima kasih saksi, terima kasih saksi semua, terima kasih pihak terkait ya. Ya, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.